Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Waskita Karya ingin mempresentasikan dua jurnal yang sudah kami review. Saya Abid Jalaluddin Arsyadani selaku ketua kelompok. Saya Dimas Ababian Budi. Saya Mufid Al-Farihi. Saya Nur Arfensyah Maulana. Saya Dewa Fabian Krista Desan. Saya Farah Salsabila Rahmah. Saya Erlangga Yogi Bergiawan. Saya Kusian Grup Ongko. Saya Liva Siti Fatimah. Oke, jurnal yang pertama yaitu analisis manajemen konstruksi pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon oleh Leslie Gilang Putra Prawira dan Fatur Rahman. Next. Nah, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan pada proyek pembangunan gedung sekretariat daerah Kota Cirebon. Yang kedua, untuk mengetahui biaya pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung sekretariat daerah Kota Cirebon. Yang ketiga, untuk mengetahui metode analisis perhitungan volume bar chart dan kurva S. Yang keempat, untuk mengetahui durasi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon. Subjek penelitian yaitu PT Rifomas Pentasurya, proyek pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara survei dan mengamati langsung ke objek penelitian, yaitu proyek pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bar chart adalah sekumpulan daftar kegiatan yang disusun dalam kolom ke arah vertikal dan kolom arah horizontal, menunjukkan skala waktu. Saat mulai dan akhir dari sebuah kegiatan dapat terlihat dengan jelas, sedangkan durasi kegiatan digambarkan oleh panjangnya diagram batang. Yang kedua, S-curve. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang direpresentasikan sebagai presentasi kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkannya terhadap jadwal rencana. Next. Hasil penelitian. A. Gambar umum proyek. Proyek pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon. Proyek pembangunan kawasan perkantoran yang berlokasi di Jalan Siliwangi, nomor 84, Kota Cirebon. Proyek ini bertujuan untuk memberikan tempat yang layak dan meningkatkan pelayanan masyarakat. B. Data umum proyek. Nama proyek. Proyek pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon. Lokasi proyek. Jalan Siliwangi, nomor 84, Kota Cirebon. Jenis pondasi. Pondasi tiang panjang. Mutu beton K300. Mutu tulangan BJ40. Mulai 1 November 2016. Nilai kontrak 86.751.533.000. Waktu pelaksanaan 491 hari kalender. Nama perusahaan PT Rifomas Pentasurya. Alamat Jalan Wijaya 2, Kom Wijaya Grand Center Blok C nomor 15 sampai 1610 Kebayoran Baru. Next. C. Uraian pekerjaan. Pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan struktur meliputi 1. Pekerjaan fondasi tiang panjang. 2. Pekerjaan galian dan urukan tanah. 3. Pekerjaan lantai kerja. 4. Pekerjaan semi basement. 5. Pekerjaan beton tulang K250 meliputi pekerjaan kolom dan pekerjaan besi, pekerjaan perbankan, si kerja dan tempatan. D. Analisa harga dan satuan. Yang pertama, analisis harga satuan bahan. Bahannya seperti aluminium foil dan lain-lain yang tertera pada tabel nomor 1. 2. Analisis harga satuan upah seperti mandor, kepala tukang, dan lain sebagainya. 3. Analisis harga alat seperti eskavator, kompresor,
dan lain-lain yang tertera pada tabel. Next. Oke, metode pelaksanaan. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Kedua, pekerjaan tanah dan fondasi. Tiga, pekerjaan struktur yang dibagi menjadi 6. A. Pekerjaan fondasi yang panjang. B. Pekerjaan fondasi fill cap. C. Pekerjaan sub. D. Pekerjaan kolom. E. Pekerjaan penutup atap. Hasil penelitian F. Perhitungan volume pekerjaan yang tertera pada tabel. Next. Hasil penelitian selanjutnya yakni G, perhitungan volume balok. Untuk perhitungan bisa kalian lihat pada gambar yang sudah kami cantumkan di PPT. Selanjutnya adalah perhitungan volume kolom. Perhitungan volume kolom juga bisa kalian lihat pada gambar yang telah kami cantumkan pada PPT. Selanjutnya adalah penyusun jadwal pekerjaan menggunakan metode bar chart yang mana bisa kalian lihat juga pada PPT. Selanjutnya yakni penyusunan jadwal pekerjaan dengan metode kurva S. Berdasarkan rencana anggaran biaya atau RAB, pembangunan gedung sekretariat daerah 8 lantai Kota Cirebon untuk pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan struktur membutuhkan biaya sebesar Rp20.683.9.494. Next. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan penelitian, yang mana peneliti tulis di jurnal 1 ini adalah pada penelitian ini data yang digunakan dapat dipastikan sangat akurat karena data-data tersebut diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi usaha. Sedangkan kelemahan pada penelitian ini adalah pada penelitian ini tidak ada perbandingan antara hasil perhitungan biaya dengan kebutuhan real di lapangan. Next. Selanjutnya adalah review dari jurnal yang kedua. Dengan judul Analisa Kinerja Manajemen Konstruksi pada Proyek Gedung Digitasi Universitas Negeri Semarang, yang diambil dari Jurnal Teknik Sipil Adhika Kusuma Tama, volume 1 nomor 1, halaman 1-15, terbit tahun 2020. Dengan penulis Adhika Kusuma Tama, Lila Anggraini, dan Bambang Tutu. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisa penerapan kinerja manajemen konstruksi pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. 2. Memberikan pemahaman tentang penerapan kinerja manajemen konstruksi pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Jawa Tengah. 3. Memberikan solusi pemecahan terhadap masalah yang timbul guna membuat proyek tetap berjalan sesuai target yang diharapkan. Subjek penelitian. Pada penelitian ini tidak ada subjek yang disampaikan. Metode penelitian. Pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pengambilan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Analisis deskriptif responden. Data yang telah diperoleh dari responden kemudian akan dikelola dalam bentuk tabel. Yang kedua, analisis ranking. Metode analisis ini berguna untuk menentukan ranking responden dan memberikan prioritas terhadap variabel studi. Yang ketiga, pengelolaan analisis data. Penggunaan metode statistika dalam pengelolaan data pada penelitian dibantu dengan program Microsoft Excel untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Hasil penelitian. A. Hasil analisa rata-rata faktor yang mempengaruhi sistem kerja manajemen konstruksi. Menurut responden, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem kerja manajemen konstruksi pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, faktor-faktor mengenai perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang semuanya berpengaruh dengan hasil rata-rata yaitu 3,4. Yang kedua, di antara faktor-faktor POAC yang paling berpengaruh adalah pelaksanaan dengan hasil rata-rata yaitu 3,44. Walaupun sedikit lebih besar dibanding faktor perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang ketiga, pada perencanaan yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,42, walaupun nilainya tidak jauh dan berbeda dengan indikator biaya dan waktu. Yang keempat, pada pengorganisasian yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator mutu dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,43, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator biaya dan waktu. Yang kelima, pada pelaksanaan yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator waktu dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar 3,5, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator biaya dan mutu. Yang keenam, pada pengawasan yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator biaya dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,41, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator waktu dan mutu. B. Hasil analisa tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen konstruksi untuk pengendalian waktu, biaya, dan mutu. Menurut responden, tindakan-tindakan yang mengaruhi sistem kerja manajemen konstruksi pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan, tindakan-tindakan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang semuanya berpengaruh dengan hasil rata-rata yaitu 3,40. Dua di antara tindakan-tindakan POAC yang paling berpengaruh adalah pengawasan dengan hasil rata-rata yaitu 3,42, walaupun sedikit lebih besar dibanding faktor perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Next. 3. Pada perencanaan, yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator mutu dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,42, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator biaya dan waktu. Pada pengorganisasian, yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator waktu dan dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,44, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator biaya dan waktu. 5. Pada pelaksanaan, yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator biaya dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,44, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator waktu dan waktu. Pada pengawasan, yang paling berpengaruh adalah mengenai indikator biaya dengan rata-rata hasil yang didapat sebesar X bar sama dengan 3,47, walaupun nilainya tidak jauh berbeda dengan indikator waktu dan waktu. Kekuatan penelitian. Pada penelitian ini, analisis datanya dihitung secara spesifik ditambah dengan penjelasan yang mendetail sehingga memberikan gambaran kepada pembaca secara jelas. Untuk kelemahan penelitian, pada penelitian ini tidak dijelaskan responden atau subjek penelitian. Next. Jadi, setelah mereview perbandingan antara jurnal analisis manajemen konstruksi pembangunan gedung sekretariat daerah lapang lantai Kota Cirebon dan analisa kerja manajemen konstruksi pada proyek gedung digitasi Universitas Negeri Semarang, didapat kesimpulan sebagai berikut. Kedua jurnal tersebut memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan pada jurnal pertama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pada jurnal kedua menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kedua jurnal penelitian tersebut memiliki keunggulan dari analisis dan perhitungan data yang terperinci, sehingga hasil dari penelitian dapat dimanfaatkan sebagai studi kasus untuk inovasi dalam permasalahan di bidang manajemen konstruksi. Namun ada kekurangan yang masih perlu dikaji ulang di penelitian selanjutnya agar penelitian yang telah dilakukan dapat berkembang. Oke, sekian dari kelompok 9 Waskita Karya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.